Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Semangat ya hari ini ya? Masih. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa dulu. Untuk ketua kelas Ananda Ratna, silakan untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Ratna yang telah memimpin doa. Dan sekarang ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ya. Ananda Adinda, Ananda Dahliana, Ananda Deni Afri, Ananda Dewi, Ananda Dia Nova, Ananda Dia Febriani, Ananda Elsa Nuralima, Ananda Ida Rukatu, Ananda Ibu, Ananda Ekaufar, Ananda Limasali, Ananda Nur Amalia, Ananda Ratna, Ananda Rizko, Ananda Siti Santi, Ananda Suci Kirani. Ya, alhamdulillah hari ini berangkat semua ya. Ya, tetap semangat dan jaga kesehatan agar bisa melakukan aktivitas. Nah, sekarang saya akan agar mengetahui kalian sudah konsentrasi apa belum, ikuti instruksi ibu ya. Kalau ibu bilang tepuk tangan satu, maka kalian tepuk. Tapi kalau ibu hanya bilang tepuk, maka kalian diam saja. Paham? Oke, saya coba. Tepuk tangan satu. Tepuk satu. Oke, saya coba lagi sekali lagi. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan satu. Tepuk satu. Ya, oke. Berarti kalian sudah konsentrasi untuk menerima pembelajaran hari ini. Oh ya, ada yang masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin? Oh iya, apa Ratna? Tentang struktur, analisis, menentukan kerangka, dan menyusun naskah editorial berdasarkan strukturnya. Bagus. Ada lagi? Nggak ada ya, itu saja ya. Berarti kita kemarin itu sudah belajar struktur teks editorial, menganalisis teks editorial berdasarkan strukturnya, dan menentukan kerangka serta menyusun teks editorial berdasarkan strukturnya. Pinter. Ya, sebelum ibu tayangkan materinya, ada yang tahu nggak untuk materi hari ini ya? Apa sih kaitannya dengan yang kemarin? Itu kaitannya setelah kita belajar struktur, berarti kita juga harus belajar kaidah kebahasaannya. Karena untuk agar kalian bisa sempurna membuat teks editorialnya. Ada yang tahu kaidah kebahasaan untuk teks editorial itu apa saja? Oh iya, silakan Aufar. Kaidah kebahasaan untuk teks editorial diantaranya kalimat retorik, kata kasih, kata kerja, dan konstruksi. Ya, bagus. Ada tambahan? Oh ya, silakan Sandri. Kata populer dan kalimat fakta dan kalimat opini. Bagus semuanya. Pasti kalian sudah belajar tadi malam. Oke, sekarang saya akan menayangkan materi tentang kaidah kebahasaannya ya. Perhatikan baik-baik. Jangan ada
dengan yang dibahas kaidah kebahasaannya. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kaidah pembelajaran hari ini dengan model problem ini, siswa dapat 1. Menjelaskan kaidah kebahasaannya. Yang kedua, menganalisis kaidah kebahasaannya. Dan yang ketiga, menyusun teks editorial berdasarkan kaidah kebahasaannya. Itu tujuan pembelajaran hari ini ya. Berikutnya ada 6 kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama itu kalimat retorik, ada kata ganti, ada kata kerja. Kata kerja ada 2, yaitu verba material dan verba mental. Yang keempat itu ada kata populer, yang kelima ada konjungsi kausalitas, yang keenam kalimat fakta dan opini. Dan penjelasan masing-masing dari kaidah ini, yang pertama adalah kalimat retorik. Apa sih itu kalimat retorik? Kalimat retorik adalah kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Contohnya di sini adalah, mengapa kita berjalan bukannya lebih menarik angkot? Yang kedua, untuk apa kamu menyalin buku bukannya lebih gampang jika di fotokopi? Yang ketiga, apakah tugas ini bisa kita selesaikan? Yang ini kalimat contoh kalimat retorik, kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Kemudian kaidah yang kedua itu kata ganti. Kata ganti di sini yang merujuk pada waktu, tempat, dan peristiwa. Yang pertama contohnya, betapapun pemerintah sudah berusaha mengatasi kemiskinan, namun ternyata hal itu belum dapat dilakukan. Nah ini kata gantinya, hal itu menggantikan kata mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, berdasarkan pernyataan tersebut diperlukan langkah bijak untuk menangani pengangguran di Indonesia. Nah, kata gantinya adalah tersebut. Berikutnya, kata kerja. Nah, kata kerja di sini ada 2. Kata kerja material, kata kerja mental. Atau kata kerja itu biasa disebut verba. Sudah tahu ya? Untuk verba materialnya itu menunjukkan perbuatan fisik. Contohnya memasak, memotong. Verba mental contohnya atau penjelasannya dulu, yaitu menjelaskan proses dalam merasakan. Ada 3 hal. Yang pertama persepsi, afeksi, kognisi. Untuk persepsi contohnya melihat, mendengar, mencium, mengecap, meraba. Afeksi, suka, takut, benci. Kognisinya berpikir, memahami, mengetahui. Kata kerja berikutnya, kaidah kebahasaan berikutnya itu ada kata populer. Apa sih kata populer itu? Itu kata yang mudah dipahami. Lawan dari kata populer adalah kajian. Kajian ini perlu dikaji lagi. Kalau aset itu termasuk kata kajian karena perlu diartikan lagi. Biasanya berupa harta. Di sini barter, populernya pertukaran. Investasi, penanaman modal, dan investor adalah menanam modal. Itu untuk kata populer ya. Jadi kata yang mudah dipahami. Berikutnya, kaidah kebahasaan berikutnya adalah konjungsi kausalitas. Nah, ini konjungsi kausalitas apa sih? Yaitu kata yang menunjukkan sebuah kata yang mempresentasikan sebab dan akibat dari suatu peristiwa, atau biasanya disebut dengan konjungsi sebab akibat. Contohnya, yang pertama, langkah yang terlambat masuk kerja kita ditegur oleh atasannya. Ini kata konjungsi
benar-benar ada atau terjadi. Contohnya, negara Indonesia terdiri dari pulau besar dan kecil. 2. Hasil perkalian 2 kali 5 adalah 10. Kalimat opini adalah kalimat yang di dalamnya mengandung pendapat, pandangan, dan anggapan. Contoh, yang pertama adalah orang kurus pasti jarang makan. Yang kedua, hari ini akan turun hujan sebab langit sudah mendung. Untuk berikutnya, ini adalah contoh menganalisis teks editorial berdasarkan kaidah kebahasanya. Di sini ada teks, kemudian dianalisis apa saja kaidah kebahasanya. Di sini ada kalimat retoris, apa gitu ya kalimatnya, nanti dibaca. Yang kedua ada kata-kata populer, ada kata ganti petunjuk, ada apa lagi di sini? Konjungsi kausalitas. Itu cara menganalisisnya. Berikutnya, langkah-langkah menyusun teks editorial berdasarkan kebahasaannya. Apa saja? Ada 4. Yang pertama, menentukan topik pembahasan. Topiknya itu harus akurat, menarik, dan jadi sorotan masyarakat. Yang kedua, mengumpulkan bahan atau yang ini ya referensi yang mendukung pembahasannya. Yang ketiga, membuat kerangka teks editorial. Berikutnya yang terakhir adalah mengembangkan kerangka tulisan. Mungkin itu penjelasan dari Ibu. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Amalia. Kaidah pembahasaannya yang digunakan tadi itu mendalam. Apakah hanya dalam saja atau ada kaidah pembahasan yang lain? Bagus pertanyaannya. Sebetulnya ada lagi kaidah kebahasaan yang selain 6 tadi. Ada adverbial, ada kata kerja relasional. Tapi untuk pembelajaran hari ini hanya 6 karena waktunya tidak cukup. Nanti minggu depan kalau misalnya ada waktu kita bahas kaidah kebahasaan yang lain. Ya, ada lagi pertanyaan? Saya Bu, Ya, silakan. apa perbedaan kalimat fakta dan opini agar kami lebih jelas makna perbedaannya? Baik, Ibu tuliskan ya perbedaan fakta dan opini. Ini untuk kalimat fakta dan ini opini. Bersifat objektif. Kalau opini bersifat subjektif. Apa sih objektif itu? Ini apa adanya. Yang kedua, benar-benar
Lagi ya. Isinya dibagi nggak apa-apa, nanti kasihan. Oke, sudah dibagi kelompoknya ya. Oke, sudah. Saya bagikan LKPD-nya. LKPD itu lembar kerja siswa. Perhatikan dulu penjelasan Ibu tentang LKPD tadi. Kalian nanti harus mencantumkan nama kelompoknya serta kelompok di atas itu ditulis. Kalian kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 di situ. Ya, yang kedua itu jawab berdasarkan soal yang ada di LKPD dan semuanya harus aktif dan bekerja sama. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada ya? Ya, sudah jelas. Ya, silakan kerjakan. Saya beri waktu sampai 10:10. Silakan. Pak Amin, aku kamera lagi menerangkan di sini. Iya, nanti ini ditulis di sini kaidah kebahasanya sesuai dengan yang tadi Ibu jelaskan. Kemudian yang kedua itu kalian harus analisis teks editorial yang berjudul Indonesia Butuh Pahlawan-Pahlawan Baru, nulisnya di sini ya. Terus yang ketiga, nanti kalau tidak cukup berarti di halaman selanjutnya. Dan yang ketiga, menyusun teks editorial berdasarkan kaidah kebahasanya. Di sini nanti ditulis untuk pengenalan isu, kaidah kebahasanya apa saja, yang argumen apa saja, dan yang penegasan ulang apa saja. Ya. Sudah Pak, cukup Pak. Ya, ditulis di sini, ditulis penjelasannya dari sini. Nanti kalau presentasi ini dibacakan menurut kelompok kamu jawaban dari soal apa itu pertama. Ya, ditulis beneran di sini. Ini sudah penjelasannya. Nanti kalau presentasi, ini apa ya, dia dibaca ini. Sudah dibaca ini sampai selesai. Ini nanti dibacanya ini, terus ini baca sampai selesai. Kalau ini bacanya, iya. Oh, terserah kalian, ganti-gantian boleh. Kalau satu kayaknya nanti, iya. Nanti dibagi aja yang baca ini siapa. Boleh nanti majunya gantian yang baca itu siapa. Ada yang ditanya Pak? Ya ini ditulis di sini. Ini kalimat retoriknya, penjelasannya Pak. Tulis ini Pak.
gitu ya. Iya, terus nanti ini kaidah kebahasaannya ini ditulis di sini. Ini, nah ini kalimat retoriknya apa? Sini. Nah, oke. Iya. Ada yang ditanyakan? Iya, Sherly gimana? Iya, ini ditulis beneran. Iya, ditulis. Kalimat retoris penjelasannya apa gitu. Kalimat kata ganti penunjuk apa? Yang ada di sini aja nggak apa-apa. Iya. Mana? Ini. Yang kedua ini. Iya, ini. Kalimat retoriknya apa saja? Paragraf 1 apa? Iya. Iya itu. Paragraf 1 apa? Paragraf 2 apa? Paragraf 3 apa? Nanti kalau tidak cukup di sini. Paragraf 4 apa? 5 nih. Ya. Iya. Iya. Nanti yang bacain bergantian biar nggak capek ya. Nanti yang nomor 1 siapa? Ayo ditulis sesuai dengan ini. Iya. Iya. Ditulis. Nggak usah pengertiannya aja. Iya. Nggak jelas ya, boleh di HP juga ada. Nanti Dahliana bacain yang keberapa? Ya nanti Dahliana dibagi aja, Dahliana baca apa? Kata populer apa pengertiannya? Ini bukan. Bukan, ini jelaskan. Bukan, ya jelaskan kata populer. Ya, kata yang iya. Oh. Tutup lagi ya? Iya. Iya, langsung aja yang merujuk gitu, yang merujuk. Nanti apa pelajari yang ini mana? Iya, ininya ya. Yang nggak nulis pelajari ininya nanti urutannya.
Nanti kalau presentasi suaranya yang keras ya. Iya, yang keras. Biar kedengeran, nanti udah presentasi nggak kedengeran suaranya. Nanti susah yang edit. Nanti dibagi siapa yang bagian baca yang pertama, nanti siapa yang kedua. Iya, ini kan nanti presentasi. Iya, nanti misalnya kamu baca yang ini, terus nanti iya terserah nanti baca. Ini kan per paragraf ya, paragraf. Enggak, ini langsung jawabannya aja. Paragraf 1 kalimat retoriknya apa, paragraf kedua apa, itu kan sampai ya 6 paragraf ya, 4, 5, 6. Kamu kan nggak per paragraf ya? Iya kalian kan ini ya, langsung, lupa. Nanti yang itu apa ya, per paragraf. Iya, ini ditulis namanya. Kelompok kamu kelompok 4. Ditulis ya, nama kelompoknya ditulis, jangan lupa. Kelompok 4 ya, siapa saja. Ya, betul. Ini nanti di sini yang kedua itu per paragraf ya, nulisnya kalimat retorik paragraf 1 apa saja. Udah ada nih. Nih, paragraf 1 kalimat itunya apa? Kalau nggak ada ya berarti dikosongin, paragraf 1 kosong. Gitu. Di sini nanti paragraf 2 kalimat retoriknya apa? Paham ya? Ada Aufa, tenang. Ini per paragraf. Ini kelompoknya kenapa nggak diisi? Kelompok berapa kamu? 1, terus namanya siapa? Nah, terus nanti yang ini yang kedua, ini kalimat retorik paragraf 1 apa? Paragraf 2. Masih lama, masih setengah jam. Iya, dapat Der. Iya, paragrafnya. Tapi tetap aja ditulis. Iya, tetap aja ditulis karena ini apa? 90 menit. Iya, biar di sini nanti kan presentasinya pakai ini. Jangan pakai ini. Iya. Iya, iya.
Udah yang ditanyakan? Ini jawabannya. Iya, ini jawabannya. Iya. Pak, kalau belum sarapan itu Pak Amin, kalau belum sarapan itu ada. Iya, besar. Cara nulisnya gimana? Iya, ini tulis aja pindahin. Iya, iya. Iya, ini pokoknya dimuat-muatin paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Iya, paragraf 4, paragraf 5, paragraf 6. Iya, kayak gitu. Kalau misalnya paragraf yang kedua tidak ada kalim ini, ya dikosongin, kayak gitu. Tetap tulis paragraf 1 sama paragraf 2, paragraf 3. Apa? Iya itu. Iya. Kalau nggak ada kosongin dong paragraf. Iya, kalau nggak ada. Oh iya, nggak ada. Iya, berarti kosong. Iya, kosong. Iya, nggak ada. Kalau masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan, nggak apa-apa.
Ibnu sudah jelas, Nu. Jangan kaget, Nu. Jangan kaget. Sudah jelas ya cara mengisinya ya, Nu? Iya, kenapa Dan? Iya, sama. Ini kalau misalnya nggak cukup, kamu kan per paragraf. Iya, kalau ini paragraf berapa? Iya, kayak gini ya benar. Kalau nggak cukup berarti lembar sekali. Iya. Ya, jadi untuk yang lain itu ada 2 lembar kaidah kebahasaan. Itu kalau misalnya tidak cukup berarti di sebaliknya. Iya, apa, Nur? Terserah kamu, tapi yang penting dikerjakan. Iya. Iya, terserah nanti kamu bacanya yang ini atau yang ini sama sebetulnya. Ya. Tinggal gantian nanti karena kalau Ratna semua nanti Ratna kehausan. Jangan loh, gantian nanti yang presentasi gantian. Jangan hanya satu orang. Dahliana jam berapa? Sudah jam berapa? Oh, 48. Oh, 49. Ya. Ya, kira-kira 20 menit lagi ya. Yang masih banyak silahkan dipercepat.
berapa? Kelompok 2. Nomor 2. Oh, nomor iya. Untuk kelompok kebahasannya. Sudah nomor berapa? Masih nomor 2. Yang ketiga berarti nanti menyusun ya, menyusun teks editorialnya berdasarkan kelompok kebahasan. Bagaimana Alfa? Sudah nomor 3? Iya, nomor 3 berarti menyusun. Ya. Di sini. Di sebaliknya aja. Tulis. Nanti majunya terserah ya, mau pakai mana kamu. Tapi ditulis. Satu lagi kelompok yang sudah nomor 3 ada? Belum. Nomor 3 nanti nulisnya di sebaliknya saja di sini. Ya, di sini. Sudah nomor 3, kelompok 2? Oh, belum.
itu menuliskan di sini. Tadi di sini. Nah, di situ. Menulisnya di sini. Tiga kan? Ya. Di bawah. Di sini menulisnya. Kalaupun belum selesai, nanti kalau kamu sudah selesai, bilang sudah. Nanti kalau saya kamu belum selesai, sudah selesai, jawabnya sudah. Nanti kalau presentasi akhirnya itu saja. Ya, kalau saya bilang sudah, kalau sudah selesai, nanti jawabnya selesai. Silakan, masih ada waktu 10 menit untuk melanjutkan barangkali belum selesai.
5 menit lagi ya. Ya, Bu. dulu sampai di mana pekerjaannya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3,
Ya, kelompok 4 sebentar lagi kita tunggu, masih ada waktu. Nanti ini ditulis di sini kaidah kebahasanya sesuai dengan yang tadi Ibu jelaskan. Kemudian yang kedua itu kalian harus analisis teks editorial yang berjudul Indonesia Butuh Pahlawan-Pahlawan Baru, nulisnya di sini ya. Terus yang ketiga, nanti kalau tidak cukup berarti di halaman selanjutnya. Dan yang ketiga, menyusun teks editorial berdasarkan kaidah kebahasanya. Di sini nanti ditulis untuk pengenalan isu, kaidah kebahasanya apa saja, yang argumen apa saja, dan yang penegasan ulang apa saja. Ya. Ya, sudah semua ya? Sudah semua? Sudah presentasi ya? Nanti kalau presentasi harus suaranya yang jelas, ya. Boleh gantian nanti. Takutnya kalau satu orang nanti yang presentasi nanti malah kehausan, ya. Silakan untuk kelompok yang pertama. Ratna, silakan Ratna. Kelompoknya Ratna. Yang lain nanti perhatikan, terus nanti kasih tanggapan ya. Di sini. Boleh salam dulu. Yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kakak di sini akan mempresentasikan hasil dari LKPD
dibagi menjadi dua, yaitu verba material dan verba mental. Verba material merujuk perbuatan fisik, contohnya memasak, memotong. Verba mental, verba yang menjelaskan proses dalam merasakan. Ada tiga hal yang dijelaskan dalam ini, yaitu persepsi, afeksi, dan emosi. Persepsi contohnya melihat, mendengar, mencium, mengucap, dan meraba. Afeksi contohnya suka ataupun benci. Dan logisi contohnya berpikir, memahami, dan memahami. Yang keempat, kata populer. Kata populer adalah kata yang mudah dipahami. Yang kelima, kondisi kausalitas adalah kata yang menghubungkan sebuah kata yang merepresentasikan kebenaran akibat dari suatu peristiwa. Yang terakhir, kalimat fakta dan opini. Kalimat fakta merupakan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Contohnya, hasil perkalian 2 kali 5 sama dengan 10. Sedangkan kalimat opini merupakan kalimat yang di dalamnya mengandung pendapat, pandangan, dan anggapan. Yang kedua yaitu menganalisis kaidah kebahasaan tes editorial yang berjudul Indonesia Butuh Pahlawan-Pahlawan Baru. Pada paragraf pertama terdapat 1 kata kerja, contohnya memperingati, mengajak, menjadi, meningkatkan, dan menuntut, dan teman-teman. Yang kedua yaitu mendekati, contohnya kali ini, saat, dan ini. 3 kata populer, contohnya pahlawan, kondisi, ekonomi, kesehatan, dan perjuangan. Yang keempat itu konjungsi kausalitas, contohnya karena. Yang kelima kalimat fakta, contohnya hari pahlawan 1 November kali ini diberikan adalah kondisi keprihatinan. Dan pada paragraf kedua 1 kata kerja material, contohnya menjadi memorakan gambar. 2 kata kerja mental, contohnya menggelar, menghadapi. 3 kata ganti, contohnya saat ini. 4 kata populer, penjajah, musuh, senjata, pahlawan, bebas, masa kini. 5 kalimat opini, saat ini untuk menjadi pahlawan harus berjuang dengan senjata. Untuk paragraf ketiga, 1 kata kerja material, contohnya dikedepankan. 2 kata kerja mental, contohnya mengatakan. 3 kata populer, contohnya perang, masker, sejarah, keumuman, kemerdekaaan, negara, adan mata. 5 contohnya nilai-nilai yang berbahasa kesenangan tahun 2019. upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi salah satu dorongan yang memiliki kemampuan dan menjadi kebutuhan dari masyarakat negara. Pendidikan yang berkualitas menjadi sangat penting yang dalam negara dan belajar dan negara maju. Namun kenyataannya pendidikan di tanah air belum sebanding dengan pendidikan yang ada di negara maju. Setiap lembaga pendidikan perlu mencetak lulusan yang berkualitas tersebut menjadi antisipasi terhadap perubahan dan tantangan yang ada oleh setiap orang dalam jalan kehidupan. Peningkatan kualitas pendidikan selalu dilakukan secara serius untuk menjawab persoalan yang dihadapi di depan argumentasi agar dapat memperoleh pendidikan yang bermutu
Kelompok 2 silakan menanggapi untuk kelompoknya. Terima kasih Bu atas kesempatannya untuk menanggapi presentasi dari kelompok 1. Iya. Menurut saya penjelasan untuk kaidah kebahasaan yang sudah baik, tetapi untuk kata kerja itu kan ada 2 dan penjelasannya masing-masing. Jadi untuk kelompok 1 nanti ditambahkan kata kerja material dan mentalnya. Untuk jawaban lainnya saya sependapat. Oke. Untuk kelompok 3 ada tambahan? Kelompok 3? Ada Bu. Ya, silakan itu. Menurut saya, menurut pendapat saya setuju karena tujuannya bagus, dipisah antara kata kerja material dan kata kerja mentalnya. Ya, kelompok 4. Ada Bu. Iya, silakan dari Kelompok kami sama Bu. Dengan kelompok 1 kata kerjanya digabung. Nanti kami ditambahkan, boleh Bu? ya boleh. Ya, untuk kelompok 1 nanti karena kata kerjanya itu digabung, jadi nanti tolong dipisah ya kata kerja mental sama materialnya. Ya, cukup silakan kelompok 1 untuk menempatkan di tempat duduk. Terima kasih teman kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan. Yang lain perhatikan kelompok 2 mau presentasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan materi yang telah kami simak dari tempat jelaskan ada kebahasaan teks editorial, kalimat retoris, kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, kata-kata populer, kata yang mudah dipahami, kata ganti penunjuk, kata ganti penunjuk, kata waktu, tempat peristiwa, konjungsi kausalitas, kata yang membuat sebuah kata yang merepresentasikan sebuah kebenaran dari suatu peristiwa. Kalimat fakta dan opini. Kalimat fakta, sesuatu yang benar-benar atau ada atau terjadi. Kalimat opini, kalimat yang dijalankan mengandung pendapat, pandangan, dan anggapan. Ya, berikutnya. Ya, bacakan saja. Analisis unsur kebahasaan teks editorial Indonesia berubah lewat pandangan baru. Kalimat fakta dan opininya. Paragraf 1 contohnya hari pahlawan 10 November kali ini diperingati dalam kondisi keprihatinan. Paragraf 2 saat ini
Ya, kelompok 3. Menurut kelompok kami, kelompok 2 sudah benar jawabannya. Kalimat fakta itu biasanya ditandai dengan angka atau tanggal. Ya, bagaimana kelompok 4? Ya, di situ ada tanggal. Tapi kalau didapatkan secara keseluruhan, kalimatnya itu termasuk kalimat opini. Karena tidak semua mengalami keprihatinan. Contoh, banyak yang mempunyai usaha baru dan lebih menyebutkan di saat pandemi. Ya, bagus ya, semuanya pendapatnya bagus-bagus. Nah, sebetulnya sudah benar untuk kalimat tersebut adalah kalimat fakta. Karena kenapa? Ya, semua mengalami keprihatinan karena bukan hanya orang-orang di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Begitu? Jelas untuk kelompok 4? Ya Bu, sekarang saya paham dan harus mengerti. Oke, silakan untuk menutup presentasinya kelompok 2. Terima kasih atas tanggapannya. Setelah saya akhiri, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silakan. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang telah kami simak di kanvas. Jelaskan kaidah pembahasan teks editorial. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Kata-kata populer adalah sebuah kata yang menjadi kata. Kata dari petunjuk, kata yang merujuk adalah untuk, tempat, dan peristiwa. Konjungsi kausalitas, kata yang menghubungkan sebuah kata yang mempresentasikan sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Kalimat fakta dan opini. Kalimat fakta adalah sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Kalimat opini adalah kalimat yang di dalamnya mengandung pendapat, pandangan, dan anggapan. Setelah menganalisis struktur dari teks editorial, Indonesia butuh pahlawan baru. Silakan untuk menganalisis pembahasan dari teks editorial tersebut. Akan berkata Satu, kata kerja material memperingati, mengajak, menjadi, meningkatkan, membentuk. Dua, kata kerja mental yaitu mengatakan. Tiga, kata ganti, kali ini, saat ini. Empat, kata populer, pahlawan, kondisi, ekonomi, kesehatan, dan perjuangan. Lima, konjungsi, kausalitas, yaitu karena. 6. Kalimat dari pahlawan 1 November kali ini diperingati dalam kondisi keprihatinan. 1. Kata kerja material itu menjadi atau porak-porandakan. 2. Kata kerja mental membela, menghadapi. 3. Kata ganti saat ini dan ini. 4. Kata populer penjajahan, musuh, senjata, pahlawan, bebas, dan massa. 5. Kalimat opini saat ini untuk menjadi pahlawan tak harus berjuang dengan senjata. Kata kerja material mengedepankan. 2. Kata kerja mental mengatakan. 3. Kata populer perang, masker, sejarah, kerumunan, kemerdekaan, sejarah, dan air mata. 4. Kalimat opini nilai-nilai untuk dipantai untuk memenangkan perang melawan COVID-19. Kata kerja material menggunakan. 2. Kata kerja mental melihat. 3. Kata populer sederhana, masyarakat, bukti, disiplin, dan praktik. 1. Kata kerja material. 2. Kata kerja mental. 3. Kata ganti. 4. Konjungsi kemarin. 5. Kalimat fakta itu kasus COVID-19 bertambah sebanyak 3.779 orang. 4. Kasus
Ya, silakan kelompok 1 untuk menanggapi. Kelompok 1 sudah lengkap, tetapi tadi apa saya salah dengar ya, kata ini itu maksudnya kata populer, tapi tadi maksudnya kata kerja. Ya, bagaimana kelompok 3? Tadi ini ya kelompok 3 ya, ada kekeliruan gitu, seharusnya masuknya ke kata kerja. Ya, bagaimana kelompok 4? Jawabannya sudah lengkap, tetapi alangkah baiknya jika paragraf agar lebih jelas, jangan digaungkan. Terima kasih, usulan yang baik. Karena dari saya tidak mengganggu paragraf. Jadi siapa yang dapat menemukan langsung saya tuliskan kali kelompok saya lebih rapi. Ya. Untuk kelompok 3, cara menganalisisnya itu harus per paragraf, jangan disambung semua biar mudah dipahami. Ya, silakan ditutup untuk kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4. Ya, dibuka silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. APD. Pertanyaan pertama, berdasarkan materi yang telah kita simak di Canva, jelaskan kaidah kebahasaan dan editorial. Penjelasan masing-masing kaidah kebahasaan dan editorial. Kalimat retorik, kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Kata ganti, merujuk pada waktu, tempat, peristiwa. Kata kerja, verba mental, merujuk. Kata yang merepresentasikan sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Kalimat fakta dan opini. Kalimat fakta sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan kalimat opini adalah kalimat yang di dalamnya mengandung pendapat, pandangan, dan anggapan. Kalimat opini hari pahlawan 10 November kali ini diperingati dalam kondisi keprihatinan. Slide 2, kata kerja material menjadi memporak-porandakan. Kata kerja mental membela menghadapi kata ganti saat ini. Kata populer menjajah musuh senjata pahlawan bebas masa ini. Kalimat opini saat ini untuk menjadi pahlawan maka harus berjuang dengan senjata. Paragraf 3, kata kerja material dikedepankan. Kata kerja mental mengatakan. Kata populer perang, masker, darah, bangunan, kemerdesaan, darah, dan air mata. Kalimat opini, nilai-nilai perlu dikedepankan untuk memenangkan perang melawan COVID-19. Ya, terima kasih presentasi dari kelompok 4. Bagaimana tanggapan untuk yang lain untuk kelompok 4? Bagaimana kelompok yang lain? Setuju dengan kelompok 4? Setuju. Ya, setuju ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk ke tempatnya. Ya, terima kasih sudah presentasi semua. Sudah ya? Iya. Oke, sekarang kalian, ya saya juga mengucapkan terima kasih kalian sudah aktif untuk menanggapi. Tapi tadi ada beberapa kesalahan dalam penulisan, yaitu penulisan huruf besar dan kecilnya. Ada yang masih menuliskan setelah titik itu huruf kecil. Harus diperhatikan ya. Ya. Jadi untuk kesimpulan hari ini kita belajarnya apa saja? Silakan Ratna. Jadi kesimpulannya yang pertama itu kaidah kebahasaan pada tes editorial itu terdiri dari kalimat retorik. Kalimat retorik adalah kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Yang kedua itu ada kata ganti. Kata ganti ini merujuk pada waktu, tempat, dan peristiwa. Yang ketiga ada kata kerja. Kata kerja terdiri dari kedua itu verba material yang merujuk pada perbuatan fisik. Yang kedua verba mental itu verba yang menjelaskan proses dalam perasaan. Selanjutnya itu ada kata populer. Kata populer merupakan kata yang mudah dipahami. Dan konjungsi kausalitas, yaitu kata yang menghubungkan sebuah kata yang mempresentasikan sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Dan yang terakhir itu ada kalimat fakta dan opini. Kalimat fakta itu sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan kalimat opini merupakan kalimat yang di dalamnya mengandung pendapat, pandangan, dan anggapan. Yang kedua yaitu menganalisis kaidah pembahasan pada tes editorial. Yang ketiga itu langkah-langkah menyusun tes editorial berdasarkan kaidah kebahasannya. Yang terdiri dari pertama mengambil topik pembahasan, yang kedua mengumpulkan informasi, yang ketiga membuat kerangka tes editorial, dan yang terakhir mengembangkan kerangka tes editorial. Bagus, Ratna telah menyampaikan kesimpulannya, yaitu kaidah kebahasan yang kita bahas hari ini ada 6. Kemudian menganalisis teks editorial berdasarkan kaidah kebahasanya, serta langkah-langkah menganalisis kaidah teks editorial berdasarkan kaidah kebahasaannya. Ya, betul. Dan terima kasih sudah aktif dalam pembelajaran ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Ya, alhamdulillah kalau sudah menyenangkan. Dan untuk memperdalam materi kalian tentang kaidah kebahasan ini, silakan mencari dan menggali di internet. Nanti kalian bisa menemukan berbagai macam contoh teks editorial berdasarkan kaidah kebahasaannya. Dan sampai jumpa untuk minggu depan, materi dengan materi yang berbeda ya. Nanti ada teks artikel. Kita cukup sekian baca untuk mengakhiri pembelajaran ini. Baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Kita berduduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan.